Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Salah satu tujuan kita bersepeda adalah mendapatkan kebugaran fisik, dan mempertahankan tingkat kebugaran fisik yang baik adalah penting. Para ahli mendefinisikan kebugaran fisik sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan kinerja, daya tahan, dan kekuatan yang optimal dengan pengelolaan penyakit, kelelahan, dan stres, serta mengurangi perilaku kurang gerak. Berikut ini sedikit paparan tentang 5 komponen utama kebugaran fisik. Gambaran umum. Menjadi bugar secara fisik tergantung pada seberapa baik seseorang memenuhi setiap komponen menjadi sehat. Dalam hal kebugaran, komponen-komponen ini adalah kebugaran kardiorespirasi, kekuatan otot, daya tahan otot, komposisi tubuh, dan fleksibilitas. Kinerja kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi adalah gambaran seberapa baik tubuh dapat memasok bahan bakar selama aktivitas fisik melalui sistem peredaran darah dan pernafasan tubuh. Aktivitas fisik yang dapat meningkatkan daya tahan kardiorespirasi adalah aktivitas yang menyebabkan detak jantung meningkat untuk jangka waktu yang lama. Salah satunya adalah bersepeda. Bersepeda secara teratur dan dilakukan secara bertahap, mulai dari bersepeda santai, kemudian meningkat hingga bersepeda dengan intensitas yang tinggi, berpotensi menghasilkan daya tahan kardiorespirasi yang bagus. Hal ini karena dengan bersepeda, maka otot jantung menjadi lebih kuat, sehingga mampu memompa lebih banyak darah per detak jantung. Pada saat yang sama, arteri kecil tambahan tumbuh di dalam jaringan otot, sehingga dapat mengalirkan darah ke otot yang bekerja dengan lebih efektif saat dibutuhkan. Kebugaran kardiorespirasi dapat membantu mengurangi risiko dari kondisi antara lain penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan stroke. Kekuatan otot. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kekuatan otot. Mengangkat berat badan dalam posisi tertentu adalah cara terbaik. Dan bila dilakukan secara konsisten dan teratur, kekuatannya akan meningkat. Otot terdiri dari sel-sel otot yang memanjang. Setiap sel otot mengandung protein kontraktil yang disebut aktin dan miosin, yang memberikan kekuatan pada otot. Serat-serat ini berkontraksi bersama, menghasilkan apa yang disebut power stroke. Gaya total tergantung pada jumlah unit-unit yang berkontraksi secara serempak. Untuk membentuk otot, kita harus secara teratur melatih otot dan mengkonsumsi protein yang cukup. Pelatihan menyebabkan sel otot mengembang dan terjadi peningkatan produksi aktin dan miosin. Juga, pada otot yang tidak terlatih, serat cenderung bekerja secara asinkron. Dengan kata lain, mereka tidak bekerja bersamaan. Namun, saat seseorang melatihnya, mereka belajar bekerja bersama sebagai satu kesatuan, sehingga meningkatkan output daya maksimum. Daya tahan otot. Kebugaran juga dapat mencakup daya tahan otot, yaitu kemampuan otot untuk terus mengerahkan tenaga tanpa kelelahan. Dan latihan kekuatan membangun otot yang lebih besar. Pelatihan ketahanan di sisi lain tidak serta-merta menghasilkan otot dengan ukuran yang lebih besar. Ini karena tubuh lebih fokus pada sistem kardiovaskular, memastikan otot menerima darah beroksigen agar otot tetap berfungsi. Perubahan penting lainnya pada otot yang secara khusus dilatih oleh kita untuk daya tahan berkaitan dengan berbagai jenis jaringan otot, serat kedutan cepat dan kedutan lambat. Serabut kedutan cepat berkontraksi dengan cepat, tetapi cepat lelah. Serat otot ini menggunakan banyak energi,
dan berguna untuk sprint. Serat otot ini berwarna keputihan karena tidak membutuhkan darah untuk berfungsi. Serabut kedutan lambat adalah yang terbaik untuk aktivitas ketahanan karena mereka dapat melakukan tugas tanpa cepat lelah. Serat otot ini hadir di otot inti. Serat-serat ini tampak merah karena mengandalkan pasokan darah beroksigen yang baik dan mengandung simpanan mioglobin. Latihan yang berbeda akan meningkatkan serat kedutan cepat, serat kedutan lambat, atau keduanya. Misalnya, pesepeda sprinter akan memiliki serat kedutan yang relatif lebih cepat, sedangkan pesepeda jarak jauh akan memiliki serat kedutan yang lebih lambat. Komposisi tubuh. Komposisi tubuh mengukur jumlah relatif otot, tulang, air, dan lemak yang dimiliki seseorang. Seseorang berpotensi mempertahankan berat badan yang sama, tetapi secara radikal mengubah rasio masing-masing komponen yang membentuk tubuhnya. Misalnya, orang dengan rasio otot yang tinggi, massa ramping, mungkin lebih berat daripada mereka yang memiliki tinggi dan lingkar pinggang yang sama, yang memiliki lebih sedikit otot. Ada beberapa metode untuk menghitung komposisi tubuh. Misalnya seorang dokter dapat mengukur lemak tubuh seseorang menggunakan alat seperti jangka sorong atau melalui analisis impedansi bioelektrik untuk mendeteksi sel-sel lemak. Namun, metode di atas rentan terhadap ketidakakuratan. Fleksibilitas. Fleksibilitas mengacu pada rentang gerakan melintasi sendi. Fleksibilitas penting karena meningkatkan kemampuan untuk menghubungkan gerakan bersama dengan lancar dan dapat membantu mencegah cedera. Ini spesifik untuk setiap sendi dan bergantung pada sejumlah variabel, termasuk kekencangan ligamen dan tendon. Berbagai aktivitas yang meregangkan sendi, ligamen, dan tendon dapat meningkatkan fleksibilitas. Ada 3 jenis peregangan yang biasa dilakukan orang untuk meningkatkan fleksibilitas. Peregangan dinamis. Ini mengacu pada kemampuan untuk menyelesaikan berbagai gerakan pada sendi tertentu. Kita menggunakan jenis peregangan ini dalam latihan pemanasan standar karena membantu mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik. Peregangan aktif statis. Ini mengacu pada menahan tubuh atau bagian tubuh dalam posisi meregang dan mempertahankan posisi itu untuk jangka waktu tertentu. Salah satu contoh peregangan aktif statis adalah split. Peregangan balistik. Kita hanya boleh melakukan peregangan balistik saat tubuh sudah hangat dan lentur setelah berolahraga. Ini melibatkan peregangan di berbagai posisi dan memantul. Ada beberapa cara untuk meningkatkan fleksibilitas. Melakukan latihan peregangan harian dapat menjadi cara paling sederhana dan paling efisien untuk mencapai kelenturan seluruh tubuh. Kesimpulan, secara umum, kebugaran memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Pesan pentingnya adalah bahwa memulai olahraga teratur, apapun itu, akan bermanfaat bagi kesehatan seseorang. Semakin banyak olahraga yang mereka lakukan, semakin sehat penampilan dan perasaan mereka. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.